Hai semua, kembali lagi di YouTube channel saya, Vincentia Channel. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang psikolog, tapi teman-teman masih bingung nih, gimana sih caranya agar bisa menjadi seorang psikolog? Teman-teman wajib banget saksikan video ini sampai selesai ya, karena di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar teman-teman bisa menjadi seorang psikolog, bagaimana tahapan-tahapannya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin banget menjadi seorang psikolog, atau ada temennya ingin menjadi seorang psikolog tapi belum tahu bagaimana caranya, wajib saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang psikolog, teman-teman nih yang nonton video ini dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa diklik tombol loncengnya ya, biar aku makin semangat terus bikin videonya. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi ini bagi teman-teman yang pengen banget jadi seorang psikolog, dan teman-teman sekarang itu masih berada di bangku SMA, masih bingung nih kira-kira bagaimana caranya. Nah, teman-teman setelah dari SMA itu, teman-teman wajib untuk masuk ke perguruan tinggi atau universitas yang ada jurusan atau fakultas psikologinya. Jadi teman-teman masuk ke fakultas psikologi ya. Untuk universitas di Indonesia itu ada banyak banget universitas yang tentu saja ada jurusan atau fakultas psikologinya. Nanti di video lain saya akan jelaskan juga, atau saya akan rekomendasikan ke teman-teman mana aja nih di Indonesia itu yang fakultas psikologinya yang menurut saya memang cukup bagus gitu. Jadi di Indonesia itu ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah, teman-teman boleh pilih nih, boleh masuk ke negeri, boleh masuk ke swasta. Ada semua nih yang ada fakultas psikologinya ya tentu saja. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus lakukan ya adalah menjalani pendidikannya itu selama kurang lebih 4 tahun. Jadi kurang lebihnya itu 7 semester itu teman-teman menjalani teorinya. Setelah itu teman-teman wajib menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Nanti ketika teman-teman sudah selesai dan sudah memperoleh gelar sebagai sarjana psikologi, ini belum selesai ya tahapannya. Jadi jangan salah kaprah nih, karena menurut pengalaman saya tuh banyak banget orang di luar sana yang ketika kita ataupun sudah menyelesaikan nih pendidikan kita sebagai seorang sarjana psikologi, mereka beranggapan bahwa berarti kita itu sudah selesai sebagai seorang psikolog. Oke, itu adalah salah, sangat salah ya. Karena untuk menjadi seorang psikolog itu tentu saja teman-teman harus masih melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister profesi psikologi. Jadi nggak begitu selesai sarjana psikologi teman-teman langsung disebut psikolog, nggak kayak gitu ya. Jadi masih ada tahapan-tahapannya lagi. Kalau memang teman-teman nggak tertarik untuk menjadi seorang psikolog, ya cukup sebagai sarjana psikologi dan teman-teman bisa bekerja sebagai seorang sarjana psikologi. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi seorang psikolog, yuk mari lanjutkan lagi pendidikannya untuk mengambil magister profesi psikologi. Untuk magister profesi psikologi sendiri itu tidak semua universitas di Indonesia tadi yang ada S1 psikologinya itu ada juga S2 gitu. Jadi nggak semuanya ada ya. Jadi hanya ada beberapa universitas yang ada magister profesi psikologinya. Nah, kebetulan kalau saya kemarin saya mengambilnya di Semarang, di perguruan tinggi swasta, yaitu di Unika Sugio Pranoto. Saya lebih tepatnya ngambilnya di sana. Nah, jadi ini nanti saya akan bercerita lebih banyak itu terkait dengan jurusan-jurusan yang ada di Unika ya. Nah, kalau teman-teman sudah selesai S1 nih, teman-teman pengen lanjutkan lagi ke S2-nya, ya teman-teman harus pilih lagi nih ke universitas mana yang ingin teman-teman tuju. Banyak banget juga di Indonesia ya, jadi bisa pilih kemana. Jadi nanti biasanya itu ada rekomendasi dari dosen pembimbingnya kita untuk kita bisa melanjutkan lagi ke magister profesi. Kalau misalnya teman-teman sudah stop nih, sudah bekerja,
sebagai sarjana psikologi, tapi teman-teman ingin banget melanjutkan lagi ke magister profesi psikologinya untuk menjadi seorang psikolog, nanti teman-teman akan minta rekomendasi dari atasannya teman-teman gitu ya. Nah ini ketika teman-teman mengambil magister profesi psikologinya itu ada, kalau di Semarang ya, di tempatnya di kampus saya kemarin tuh ada 4 jurusan yang tentu saja teman-teman harus memilih salah satunya. Yang pertama itu adalah psikologi klinis anak, lalu ada psikologi klinis dewasa, lalu ada psikologi pendidikan, dan ada PIO atau psikologi industri dan organisasi. Nah, ada 4 psikologi yang teman-teman bisa ambil ya, 4 jurusan ini ya, atau yang kita sebut dengan mayornya. Jadi nanti teman-teman boleh memilih nih lebih mau ke yang mana, seperti itu ya. Nah, disinilah kita akan dilatih, kita akan ditempa. Karena kalau menurut saya ya, pintar saja itu tidak cukup ketika kita mengambil magister profesi psikologi, dimana yang sangat dibutuhkan tentu aja adalah daya juang ya. Orang yang tahan banting dengan luar biasa. Kalau saya pribadi sih ini luar biasa ya. Pergumulan yang luar biasa ketika saya harus menyelesaikan laporan-laporan. Nah nanti ini saya bercerita ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya kemarin itu memang kita itu di atas kertasnya itu adalah 4 semester, dimana 2 semesternya itu kita melaksanakan perkuliahan atau kuliah teori. Jadi setelah itu baru kita akan memasuki ke praktek kerja profesi psikologi atau yang sering kami kenal dengan PKPP. Nah, di sini itu nanti berbeda-beda ya setiap jurusan tadi. Jadi misalnya nih, psikologi pendidikan itu biasanya harus menyelesaikan sekitar 7 kasus dengan kasus individu dan kasus kelompok, di mana praktek kerjanya itu akan di sekolah. Jadi sekolahnya itu hampir semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Nah, untuk yang jurusan psikologi pendidikan tadi, yang menyelesaikan berbagai kasus-kasus terkait dengan permasalahan belajar siswa. Seperti itu ya. Jadi, biasanya siswa yang ditangani oleh psikologi pendidikan ini adalah siswa normal, tapi bermasalah secara dalam permasalahan-permasalahan belajar ya. Seperti itu. Lalu ada yang namanya tadi psikologi klinis. Psikologi klinis anak ya. Psikologi klinis anak ini prakteknya itu juga sama di sekolah, tapi biasanya itu mereka prakteknya itu di SLB, di sekolah inklusi, dan juga ada juga yang di sekolah normal ya. Tapi biasanya kliennya mereka atau subjeknya klinis anak ini adalah anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus. Itu bedanya dengan psikologi pendidikan ya. Nah, untuk kasusnya sendiri itu sepertinya kurang lebih ada 10 kasus yang akan ditangani ya. Jadi ada juga kasus kelompok, ada kasus individu, ada kasus komunitas juga yang akan nanti ditangani. Lalu untuk psikologi klinis dewasa itu nanti akan berpraktiknya atau praktek kerja lapangannya tadi itu akan di rumah sakit jiwa, lalu di rumah sakit umum, dan ada juga di panti jompo. Ada sekitar 8 atau 10 kasus juga gitu ya untuk penanganannya ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah PIO atau psikologi industri dan organisasi. Nah, dari namanya saja berarti sudah jelas ya, bagi yang mengambil jurusan PIO ini akan praktek kerjanya itu ya di perusahaan-perusahaan dengan menyelesaikan juga beberapa kasus ya, ada kasus individu dan juga kasus kelompok. Dan tentu saja kalau subjek dari PIO ini tentu saja orang-orang normal ya, di mana permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan. Lalu kalau psikologi klinis dewasa tadi juga terkait dengan orang-orang yang memang abnormal, baik itu di rumah sakit jiwa tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, disinilah kita benar-benar ditempa, benar-benar perjuangan yang luar biasa ya, bagaimana ketika kita harus menyelesaikan laporan, nanti ketika kita sudah mengerjakan laporan dan ternyata
nggak sesuai nih, kita sudah ngerjakan nih laporannya, lalu setelah itu kita bimbingan dengan dosen pembimbing kita dan ternyata nggak sesuai nih, kok teorinya berbeda gitu dengan apa yang harus kita tangani gitu kan. Itu nanti kita harus mencari lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan nih selama praktek, ya kita kerjakan laporan tadi, lalu setelah itu kita harus mencari teori terkait dengan penanganan klien kita. Lalu intervensi apa sih yang sesuai dengan klien kita? Bisa terapi apa yang sesuai dengan klien kita? Lalu intervensi kelompok seperti apa nih yang bisa menyelesaikan permasalahan dari klien kita? Nah, disinilah kita benar-benar selain kita terjun ke lapangan, tapi kita juga harus mencari teori-teori yang tentu saja sesuai gitu. Sesuai untuk bisa menyelesaikan permasalahannya klien kita. Dan kadangkala satu kasus saja itu saya kemarin tuh bisa sampai 3-4 bulan menyelesaikan satu kasus saja ya. Sedangkan untuk pendidikan sendiri itu bisa sampai 7 kasus. Jadi memang disinilah kita benar-benar luar biasa sekali ya perjuangannya. Karena makanya untuk teman-teman yang memang mau melanjutkan ke magister profesi psikologi itu memang wajib harus kuat mental, harus sangat terlatih ya. Seperti itu. Jadi harus punya daya juang yang sangat luar biasa ya. Magister profesi psikologi ini nanti begitu lulus kita akan mendapatkan 2 gelar ya, dimana kita mendapatkan gelar magister kita atau S2 dan juga gelar profesi kita yaitu sebagai psikolog. Nah ini dia, ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan laporannya tadi, kalau saya sebagai psikologi pendidikan tadi saya sudah mampu menyelesaikan 7 kasus yang harus saya selesaikan, dan sudah sesuai juga nih dengan dosen pembimbing saya gitu, dan juga dengan dosen lapangan saya gitu. Ketika sudah selesai semua, saya akan menjalani yang namanya ujian internal. Ujian internal itu adalah kami sebagai mahasiswa itu diuji oleh dosen yang ada di lingkungan kampus kami sendiri ya. Jadi dari 7 kasus itu nanti dosen itu akan menguji gitu. Nah, setelah kita selesai ujian internal, tentu saja kita mulai dengan merevisi, memperbaiki. Kalau memang harus ada teori yang diperbaiki, ya mengganti teori dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kalau memang sudah selesai revisi, barulah kita boleh mengajukan untuk ujian HIMSI. Nah, apa itu ujian HIMSI? Itu adalah ujian untuk mendapatkan gelar sebagai seorang psikolog tadi ya. Dimana yang menguji itu adalah psikolog Indonesia, Himpunan Psikolog Indonesia, seperti itu. Jadi nanti setelah beres nih di kampus sendiri, baru nanti kita akan mengundang penguji dari HIMSI tadi yang harus menguji kita layak nggak nih kita itu bisa menjadi seorang psikolog. Kalau memang ternyata nanti pas di ujian nih kita tidak berhasil atau belum dinyatakan layak, ya otomatis kita harus mengulang lagi atau merevisi apa saja nih yang masih harus diperbaiki. Tapi kalau memang kita sudah oke, dinyatakan layak, sip gitu, dinyatakan sukses, ya tetap aja merevisi, tapi kita nggak harus ujian lagi gitu. Jadi nggak langsung bisa banget loh kita tuh nggak lulus ketika kita ujian HIMSI gitu kan. Jadi bisa banget nggak lulus, dan ketika kita tidak lulus ya kita harus memperbaikinya, dan nanti kita harus mendaftar lagi untuk bisa diuji oleh HIMSI, seperti itu ya. Tapi kalau memang kita dinyatakan lulus, kita hanya merevisi dan nanti kita hanya bimbingan seperti biasa saja sampai kita diberikan ACC atau tanda tangan akhir dari dosen penguji kita. Kalau memang sudah selesai berarti, tapi belum bisa juga kita dikatakan sebagai seorang psikolog ya, karena belum selesai nih, masih ada tahapan selanjutnya lagi, di mana kita masih harus menyelesaikan tesis kita. Jadi kalau mengambil magister profesi psikologi itu nggak bisa, kita hanya menyelesaikan, aku mau menyelesaikan psikolognya aja nih, sedangkan S2-nya atau magisternya itu nggak diselesaikan, nggak bisa kayak gitu, karena dia sepaket ya. Jadi kita harus, begitu sudah selesai ujian HIMSI, kita harus lanjut lagi nih untuk mempersiapkan membuat tesis gitu. Jadi membuat tesis ya kurang lebih kayak skripsi, cuman variabelnya lebih banyak lah, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan membuat tesis lagi, lalu nanti kita bimbingan lagi, setelah itu nanti kita diuji lagi, tapi yang menguji itu adalah dosen internal kita, dosen di kampus kita sendiri. Nanti kalau kita sudah dinyatakan lulus dari tesis,
barulah kita mulai lagi nih revisi lagi tentunya ya, nanti barulah kita mengumpulkan lagi tanda tangan dosen itu dan lain sebagainya. Setelah itu semua urusan administrasi di kampus selesai, baik di perpustakaan, baik dimanapun itu selesai, barulah kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Ke tahap selanjutnya itu adalah dimana kita berkaitan dengan universitas kita ya tentu saja. Nah nanti kalau misalnya sudah selesai semua, baru kita boleh dinyatakan beres semua nih, beres administrasi dan lain sebagainya, baru kita mendaftar untuk mengikuti yang namanya sumpah profesi atau wisuda. Nah ketika teman-teman sudah disumpah profesi dan sudah sebagai seorang psikolog nih, nanti akan ada yang namanya SIPP atau surat izin praktek psikolog. Disitulah berarti teman-teman sudah resmi sebagai seorang psikolog dan teman-teman bisa membuka praktek sebagai seorang psikolog, seperti itu ya. Nah kalau sedangkan SIPP sendiri itu wajib diperpanjang setidaknya 2 tahun sekali, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti nggak begitu kita selesai jadi psikolog terus selesai nih, selesai sudah urusan kita, enggak. Jadi nanti itu sama aja seperti surat praktek dokter, surat praktek apoteker gitu kan, itu harus kita perpanjang lagi ya yang namanya SIPP ini. Seperti itu ya teman-teman, memang panjang banget kalau memang kalian ingin menjadi seorang psikolog. Jadi agak ribet dan butuh perjuangan yang luar biasa, perjuangan ekstra sih kalau menurut saya pribadi ya, karena saya menjalani pendidikan itu ya luar biasa sih menurut saya bisa sampai di titik ini itu luar biasa, perjuangan yang memang butuh ekstra, bener-bener harus saya kuat bisa menjalani semuanya gitu. Jadi kalau saran saya nih untuk teman-teman yang tentu aja sekarang ini mungkin masih sudah mendekati skripsi di S1-nya, kalau saran saya adalah teman-teman lanjut aja deh, langsung aja, karena saya kemarin tuh sempat stuck ya sekitar 2 tahun itu saya nggak langsung lanjut mengambil magister profesi psikologi saya. Tapi kalau teman-teman saya saranin langsung aja ngambil ya, jadi nanti biar bisa lebih fokus gitu kan. Jadi jangan kerja dulu tapi langsung ambil aja, jadi biar bisa lebih konsentrasinya, lebih fokus. Dan karena apa, pelajaran atau mata kuliah yang ketika kita di S1 itu tuh akan sangat dipakai ketika kita mengambil magister profesi psikologi ini. Kalau teman-teman sempat istirahat seperti saya kemarin tuh sudah agak-agak lupa gitu kan, jadi benar-benar harus merecall kembali apa sih mata kuliah yang memang harus kita gunakan lagi di magister profesi ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman bekerjanya itu bukan di bidang psikologi gitu kan, pasti teori-teori ataupun apa yang berkaitan dengan psikologi itu sudah dilupakan gitu. Jadi kalau saran saya ya lebih baik langsung aja, jangan stop dulu, seperti itu ya. Nah untuk teman-teman yang S1-nya itu tidak dari psikologi, teman-teman itu nggak bisa untuk mengambil yang namanya psikolog atau tidak bisa menjadi seorang psikolog. Tapi teman-teman bisa loh menjadi ilmuwan psikologi. Jadi di psikologi itu ya ada yang namanya magister profesi psikologi, lalu ada sains dan ada terapan. Nah teman-teman itu bisa memilih sains. Kalau di kampus saya kemarin mengambil sains psikologi, di mana teman-teman itu juga akan belajar tentang ilmu-ilmu psikologi. Mungkin teman-teman yang dari guru kalau mau melanjutkan S2-nya ke psikologi tapi nggak bisa tetap menjadi seorang psikolog, tapi tetap nih bisa karena nanti akan belajar juga tentang ilmu-ilmu psikologi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman berminat, boleh banget dan sangat saya sarankan, karena psikolog di Indonesia itu masih sangat dibutuhkan. Jadi lapangan pekerjaannya masih sangat luas dan teman-teman bisa mengambil psikolog ini sebagai profesinya teman-teman gitu ya. Apalagi kalau memang teman-teman itu memang sudah punya ketertarikan yang luar biasa dengan dunia psikologi gitu ya. Oke, mungkin semoga aja video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau memang bermanfaat jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Cukup sekian dulu video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.